idil fata hasba tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Karena orang itu sesuai dengan keyakinannya. Kalau dia yakin sama gurunya, guru saya wali, guru saya mulia, maka dia dapat berkah besar sebagaimana berarti. Dan tidak pernah ketok ibadah, tidak pernah ketok sholat, tidak pernah ketok jumatan, kok katanya wali, jangan percaya, jangan diikuti yang model seperti itu. Akhirnya nanti kita salah panutan, ternyata bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darki wa ya ahlal batin wa ya ahlal nabati wa ya ahlal nur, amma ba'd. Hadirin jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kula panjenengan dipilih dan ditakdir oleh Allah untuk bisa kembali hadir di rutinan malam Kamis ini di tempat yang mulia ini, di dalam rangka untuk thalabul ilm, duduk bersama mencari ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga duduknya kita ini membuahkan duduknya kita kelak di akhirat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala hajat, kemudian setelah itu saat wafat diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada hikmah yang ke 85. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid-dharain amin. At-tayyul haqiqiyyu an tatwiya masafata dunya anka hatta taral akhirata aqraba ilaika minka. At-tayyul haqiqiyyu, melipat alias keramat, bisa melipat bumi, melipat jarak dan waktu. Al-haqiqiyu, yang hakiki, yang sejati adalah antatwiya, hendaknya engkau melipat masafatad dunia, pada jarak dunia, anka darimu, hatta taro, sehingga engkau melihat al-akhirata, kepada akhirat, akroba kepada lebih dekat, ilaika kepada engkau, minka dari dirimu sendiri. Di dalam hikmah ini beliau mengatakan intinya keramat bisa melipat jarak atau waktu. Yang sejati itu bukan melipat jarak satu tempat. Enten wong dari rumah, dari Indonesia ke Mekah cuman 1 menit sampai sana. Ini kan ada keramat-keramat para wali yang seperti itu. Jarak yang jauh seakan dekat, waktu yang lama jadi sebentar. Tapi yang seperti ini bukan keramat yang sejati, bukan melipat jarak dan waktu yang sesungguhnya.
Akan tetapi keramat bisa melipat jarak dan waktu. Yang sejati adalah engkau bisa melihat akhirat itu lebih dekat daripada dunia. Jadi nek enten tiyang pandangan akhirat lebih tampak, urusan akhirat lebih dekat dan lebih dia persiapkan, wah inilah keramat yang sesungguhnya. Nek lumrahe menungso kan boten. Hidup di dunia ini, dunia tampak paling dekat. Oh harus saya persiapkan ini. Oh saya harus begini. Oh nanti untuk anak saya harus begini. Yang kelihatan dekat, yang perlu disiapkan dan perlu benar-benar serius bahkan dihabiskan waktu adalah urusan duniawi. Sebetulnya tidak apa-apa seperti itu. Tapi yang jadi masalah kebanyakan orang gara-gara melihat urusan dunia ini super penting, akhirat jadinya nggak kelihatan, bahkan tidak dipersiapkan, bahkan tidak dipikirkan sama sekali. Oh nanti saya dikubur itu gimana ya? Oh nanti saya di mahsyar itu gimana ya? Yang katanya matahari didekatkan 1 mil, sedekat-dekatnya sampai panas kayak gitu. Nanti saya gimana ya? Bekal saya apa ya? Oh nanti saya itu ketika melewati jembatan Sirat itu bagaimana ya? Tidak pernah terpikir. Ini yang salah. Nah orang yang benar-benar punya keramat, bisa melipat jarak dan waktu itu kalau sudah melihat akhirat seakan-akan di depan mata, lebih penting bahkan super penting untuk dipersiapkan daripada urusan dunia yang sementara yang cuma 70-60 tahun selesai. Inilah sesungguhnya keramat yang sejati, melipat jarak dan waktu. Loh apakah tidak ada keramat yang melipat jarak dan waktu? Ada memang, para wali itu. Beliau mengatakan seperti ini nih karena kasusnya itu begini Pak. Zaman dulu itu ada yang namanya murid sama guru. Nah murid-murid zaman dulu itu berlebihan di dalam menyanjung gurunya. Oh guru saya punya keramat ini itu, guru saya wali ini itu, sehingga ngeremehno yang lain. Ini yang harus keliru. Terlalu menyanjung gurunya, meninggikan gurunya sampai meremehkan guru yang lain, ulama yang lain. Dan ini kata Syekh Al-Buti terjadi zaman sekarang juga. Bukan hanya zaman dulu saja, zaman sekarang juga sama. Karena sejarah itu biasanya terulang. Kalau sudah orang itu baiat sama gurunya, kalau bahasa sekarang itu torikoh itu sebetulnya bagus. Tapi kadang-kadang kebelabasan. Wis nganggep gurunya sudah wali, sudah paling hebat, paling ini, paling itu, dan dipamerkan kemana-mana. Guru saya itu begini. Loh sebetulnya Pak, murid sama guru, murid itu nganggep gurunya wali, orang mulia itu boleh. Tapi jangan ngomong ke orang, cukup simpen di hati. Niku yang bener. Ojo ngomong guruku itu wali, oh lebih hebat guruku daripada gurumu, lebih hebat guruku daripada ulama itu, ulama ini. Ini yang keliru, diucapkan di mulut ini keliru. Kalau dalam tasawuf, suluk, adab seorang murid ke guru memang harus memandang gurunya ini orang mulia, gurunya orang soleh, ulama. Kalau perlu guru saya ini wali, cuman ning ati tok, jangan diucapkan. Apalagi kok diucapkan ke orang, ke murid yang bukan satu perguruan. Wah ini bahaya, akhirnya timbul fitnah nanti. Sampai-sampai di kitab itu disebutkan, kalau ada murid dia husnudon sama gurunya, guru saya ini alim, soleh, ahli ibadah, wali, maka dia mendapatkan keberkahan guru seorang wali. Idil fata hasba' tiqadihir rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Karena orang itu sesuai dengan keyakinannya. Kalau dia yakin sama gurunya, guru saya wali, guru saya mulia, maka dia dapat berkah besar sebagaimana yang dia sangkakan dalam hati itu, husnudonnya tadi itu bagus, boleh.
Cuman jangan diomongkan di mulut, cukup diyakini dalam hati, dihusnudoni di dalam hati. Ini yang benar. Kadang-kadang kan over, saking cintanya sama gurunya, wis cerita rono ngalor ngidul, guru saya wali, guru saya ini itu. Nggak perlu bercerita no. Kalau kita cerita sama orang yang beda guru, akhirnya ini tersinggung. Oh, guru saya berarti dianggap lebih rendah dari gurunya dia. Gitu akhirnya. Ya. Jadi kita boleh meyakini guru kita wali, bahkan wali tertinggi itu boleh, tapi cukup di dalam hati, jangan diungkapkan, jangan diucapkan, apalagi sama orang yang beda guru. Kenapa? Agar tidak menimbulkan persepsi merendahkan guru-guru yang lain. Cukup nengati. Ya. Nah, para ulama itu yang soleh, yang mereka itu jadi walinya Allah, mereka itu tidak langsung jadi wali gitu, tidak Pak. Tapi mereka itu gara-gara satu, jaga yang wajib. Nomor dua, yang sunnah dianggap wajib. Sunnah nggak ditinggal, apalagi yang wajib. Kalau sudah dua ini, tambah satu, hatinya dibersihkan, tidak ada iri, tidak ada dengki, udah tiga ini ada jadi wali. Dalilnya apa? Ada. Wa ma yataqarrabu 'abdi ilayya. Tidaklah seorang hambaku itu, kata Allah dalam hadis qudsi, mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah hatta uhibbah, sampai aku cinta sama dia. Yang wajib dia jaga, yang sunnah dia jaga, sampai yang sunnah dianggap wajib. Dan dia melaksanakan itu dengan penuh cinta. Akhirnya di satu titik dia istiqomah sampai diangkat oleh Allah jadi orang yang dicintai oleh Allah, jadi wali Gusti Allah. Jadi walinya Allah itu orang yang benar-benar megang syariatnya Nabi, orang yang benar-benar megang sunnahnya Nabi. Karena itu hati-hati yang mudabdab. Mudabdab itu gaya wali gak jumatan, gaya wali gak sholat, gaya wali malah nyeleneh. Ini mudabdab ini. Rasulullah itu rajanya wali, rajanya Nabi, rajanya Rasul. Beliau sholat, bahkan jamaah itu dijaga oleh Nabi sampai hatta tawarroma qadamah, sampai kaki beliau itu bengkak. Jaga sholat malam, jaga sunnah-sunnahnya beliau itu. Jangan yang wajib, yang sunnah dijaga oleh Nabi Muhammad, padahal beliau sendiri adalah pemilik sunnah itu. Dijaga oleh Nabi. Nabi tidak pernah ninggal sholat, Nabi tidak pernah ninggal jamaah. Hatta sampai ketika beliau mau wafat, dipapah-papah, dibopong-bopong niku ten masjid, tetap jamaah. Bayangno. Jamaah yang menurut sebagian pendapat Syafi'iyah itu sunnah, itu dijaga oleh Nabi. Nggak pernah seumur hidup Rasulullah ninggal jamaah sekali aja, nggak pernah. Wis rajane Rasul, rajane Nabi, rajane wali, rajanya makhluk semuanya, itu paling mulia Rasulullah. Lihat bagaimana jaga sunnah, jaga kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti ini Pak, yang wajib dijaga, yang sunnah dijaga, sampai dianggap wajib sama dia. Kalau ketinggalan sholat duha itu dikodoi. Bukan yang kodok yang wajib dok, sholat duha dikodoi, ketinggalan malam tidak bisa bangun, astagfirullah, dikodoi pagi sholat tahajud, sholat witir, dijaga bener. Terus hatinya dibersihkan, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada meremehkan siapapun, udah jadi wali. Kalau sudah seperti itu, maka inilah sejatinya keramat yang sesungguhnya. Ketika orang itu sudah menambah cinta kepada Allah, istiqomahnya dijaga benar. Nah inilah sesungguhnya keramat. Karena itu diucapkan al istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Keramat itu sesuatu yang aneh, bisa terbang, bisa di atas, jalan di atas air, bisa ke Mekah 1 detik sampai sana. Jumatan ini Mekah misal, ini sing wali tenan tapi ya, bukan wali-walinan. Itu 1000 kali lipat dibanding istiqomah, itu lebih utama istiqomah. Karena itu wali itu, tanda wali itu dia istiqomah tenanan, terus hatinya bersih. Oh ini tanda, ibarat KTP-nya wali itu istiqomah.
Nek keramat atau karomah itu kadang muncul, kadang tidak. Bisa ada, bisa tidak. Sama halnya jenengan misal apa ya? Mau jadi orang Indonesia, itu KTP-nya ya KTP kan? KTP ini identitas WNI, warga negara Indonesia, KTP. Kan begitu. Adapun yang lain SIM atau apa itu tambahan aja, nggak punya ya nggak apa-apa. Yang penting KTP sudah jadi orang Indonesia. Nggak di SIM ya nggak apa-apa. Itu cuman tanda pengenal selanjutnya. Nah wali itu KTP-nya wali itu istiqomah. Nah keramat ada apa enggak? Kadang tampak, kadang tidak. Bahkan disebutkan para wali itu mereka al-karamah yajibu 'alal wali ikhfa'uha illa inda darurah aw ladha halin ghalibin. Keramat itu, karomah itu bagi seorang wali itu wajib untuk disimpan, tidak boleh diumbar. Nek wong terkenal wali ngger sithik keramat, wali-wali daya itu. Atau wali kelas biasa. Ibaratnya ngeten, Pak. Kayak polisi. Polisi itu kan punya senjata. Senjatanya ini tidak akan dikeluarkan kecuali darurat. Darurat baru diambil dikeluarkan jedor. Nah enggak darurat enggak bakal dikeluarkan. Nah, keramat itu begitu. Wali itu tidak akan gunakan keramatnya, nggak akan mengeluarkan keramatnya kecuali benar-benar kepepet darurat baru dikeluarkan. Kayak polisi sudah darurat baru mengeluarkan pistol. Kenapa? Karena pamungkas ini. Senjata yang pamungkas itu tidak sembarangan ditokno. Karena kalau ada orang megang pistol dipegang dibuat mainan. Nah, pistol-pistolan berarti itu. Nah, pistol asli tidak mungkin. Ayo, tidak ada, tidak dibuat mainan karena asli disimpan terus. Nggak bakal diketokno wong. Lah nek anak wong megang pistol diketok-ketokno ning ndi digawa pistole. Pistol-pistolan berarti enggak asli. Begitu juga para wali. Nah, keramat ini ada. Nah, kalau kita percaya dengan keramatnya para wali, maka kata Imam Al-Junaid at-tasdiq bi ilmina hada wilayatun sughra, disebutkan dalam kitab Kunuzus Sa'adah. Imam Junaid mengatakan percaya dengan ilmunya kami para wali itu adalah wilayah sugro, kewalian kecil. Jenengan nek percaya wali niku duwe keramat, niku berarti jenengan sudah jadi wali kecil. Tapi kalau ada orang nggak percaya wali, apalagi keramatnya wali, itu hayal, halu. Masa ada orang bisa ini, bisa itu, bisa sampai Mekah sedetik. Wali apapun yang nggak ada kayak gitu. Rasulullah aja nggak pernah begitu. Nah, dia nggak percaya keramat para wali, maka berarti dia bukan wali. Bahkan wali kecil aja enggak. Nah, kita yang percaya para wali, wali songo, wali-wali orang-orang itu, orang-orang yang berkah itu, para wali itu, maka kita sudah dapat pangkat wali kecil. Tinggal nerusno ibadah jadi wali besar tenanan. Pengen ora tapi modelnya rapatek wani. Ojo lah jadi wali, ngono modelnya. Cita-cita tak aja gak berani. Pengen jadi wali gak? Gak wani. Sementing jadi pecinta wali. Berat memang jadi wali nih. Nah. Sayyidina Yazid Al-Bustami pernah mengatakan, "Lau nadartum ila rajulin u'tiya minal karamat hatta tarabba'a fil hawa." Fala taqtadu bih. Jika kalian melihat seseorang diberi keramat, keanehan-keanehan yang luar biasa, hatta tarabba'a fil hawa fala taqtadu bih, sampai dia itu bisa sila di awang-awang. Silo mebur. Wing. Subhanallah. Sampai silo mebur-mebur. Maka jangan kamu ikuti dia. Sampai apa? Hatta tanduru kaifa tajidunahu indal amri wan nahyi wa hifdil hudud wa adabis syariah. Sampai kamu lihat benar-benar orang ini ahli ibadah benar apa tidak. Engko iso mebur jebul enggak tahu salat. Nanti bisa terbang ternyata enggak pernah Jumatan. Yes. Itu sulapan itu bukan keramat. Kamu lihat dulu kata beliau orang ini ahli jaga yang wajib apa tidak, ahli jaga yang sunnah apa tidak, ahli jaga akhlaknya Nabi apa tidak.
kalau ahli dalam itu semua kita lihat kok orangnya istiqomah, oh berarti ini keramat orang mulia memang. Tapi kalau tidak pernah kelihatan sholat, tidak pernah kelihatan jamaah, tidak pernah kelihatan jumatan, terkenal wali so terbang, wes jangan diikuti. Ini wali-wali daya ya. Jangan percaya dengan terbang-terbang keramat-keramat yang aneh-aneh itu. Terus dia langsung wali, jangan. Wali itu dilihat dulu istiqomah enggak dia. Nah istiqomah punya keanehan, nah ini bisa jadi wali. Kenapa Pak? Harus lihat istiqomahnya dulu, ibadahnya dulu dilihat, diperiksa dulu dia orang taat apa tidak. Karena yang terbang itu bukan hanya wali seperti itu. Yang terbang itu terburung itu loh bisa terbang. Pesawat bisa terbang. Bahkan yang namanya iblis, setan itu bisa terbang muteri timur sampai barat sak detik bisa ting nyampe Amerika bisa dia. Ting nyampe Karangmulia, sampai Mulia Raya iso. Ting sampai Inggris iso. Iblis itu lebih hebat kalau teman silo terbang aja lambat itu ngeng, cek nek baling-baling ini. Iblis yang medep-kedep ting sampai Amerika iso. Ting sampai Afrika ya iso. Loh, kalau cuman keanehan-keanehan iblis jauh lebih jago. Tapi lihat dulu dia ini ahli taat apa tidak. Ini ahli taat, oh baru orang ini berarti benar orang mulia, itu berarti keramat. Benar-benar keramat berarti. Dan tidak pernah ketok ibadah, tidak pernah ketok sholat, tidak pernah ketok jumatan, kok katanya wali, jangan percaya, jangan diikuti yang model seperti itu. Akhirnya nanti kita salah panutan. Ternyata bukan wali, tapi ilmu-ilmu yang bisa dipelajari tadi itu, ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu sakti-saktian aja, bukan keramat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, di sini beliau menegaskan yang namanya keramat itu bukan hanya bisa melipat jarak tempuh, bukan hanya melipat waktu itu saja terus pasti wali, belum, lihat dulu istiqomah tidak dia. Dan ketahuilah kata beliau, keramat yang sesungguhnya di saat orang itu ingat akhirat, mempersiapkan akhirat, akhirat kayak di depan mata, dia kayak lihat surga, akhirat benar-benar kelihatan tampak di depan mata, kemudian dia mempersiapkan sebaik-baiknya untuk akhirat. Ingat akhirat lebih besar, dominan daripada dunia. Dia tetap kerja titip dunia, tapi dunia buat sampingan, akhirat yang utama. Ini baru yang namanya keramat sesungguhnya, mampu melihat akhirat padahal dia masih hidup di dunia. Ini kurang hebatnya apa Pak? Nenek wong iso ngelipat bumi set sampai Mekah, masih antar bumi, masih dalam bumi, sak bumi masih. Kalau ada orang bisa set sampai Amerika, masih dalam planet bumi, wilayahnya masih wilayah bumi. Tapi kalau ada orang sudah set mandang akhirat, ketok sok nek akhirat piye, ketok kabeh, berarti dia masih hidup di dunia tapi sudah menempuh jarak, melipat jarak dunia akhirat terus ketok. Ayo hebat nih. Kalau ada orang bisa melipat bumi ke sana kemari dengan hebatnya, tapi ternyata dia bukan ahli taat, akhiratnya kemana? Neraka. Kesaktiannya kemana? Hilang. Tapi kalau ada orang kena paku berdarah, kena pisau ngiris apel, ngiris bawang berdarah, tapi dia lihat akhirat, dia persiapkan setiap saatnya untuk akhirat. Dunia yang dia kumpulkan untuk akhirat, semuanya dicari, dikumpulkan untuk cari ridhonya Allah. Nah, kemudian orang yang seperti ini kita mati, maka benar-benar dia dapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih hebat mana? Lebih hebat orang yang bisa melipat jarak. Ketika dia masih hidup di dunia, ternyata akhirat sudah tampak dan tidak bisa dia lupakan. Dia terus berusaha tiap saatnya untuk meraih kebahagiaan, meraih derajat setinggi-tingginya kelak di akhirat. Ini yang benar-benar orang yang keramat, bisa melipat jarak tempuh, jarak waktu, dunia akhirat kelihatan. Luar biasa ini. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang ingat akhirat. Nek wong sing inget akhirat tenanan niku Pak, ya Allah, kayak sahabat Harisa itu. Nggih. Ka'annai bi asir rahmani, ka'anni angduru bi asir rahman. Seakan-akan aku Rasulullah melihat arsy-Nya Allah.
Aku wahai Rasulullah, setiap saat aku seakan-akan sudah melihat surga dan penduduknya yang begitu mewah, begitu nikmatnya. Seakan-akan aku di sisi lain aku bisa melihat neraka dengan segala siksaannya. Aku seakan-akan melihat itu semua ya Rasulullah. Sahabat Harisah sampai kayak ketok tenanan. Subhanallah, saking apa itu dia bisa melipat jarak dan waktu, saking ingat dengan akhirat, akhirnya dia benar-benar menjadi orang yang seakan-akan melihat akhirat. Ya, karena itu kan Rasulullah sebenarnya sudah sering mengatakan kalau ada kafa bil mauti wa itu cukup kematian itu sebagai penasehat. Itu kalau ada orang meninggal, kemudian kita angan-angan sedikit aja merenung, ya Allah, podo bakal yang ngene iki. Ya Allah, wong nek mati jebul duwite nek di ning koper ditumpuk-tumpuk kok ono manfaate. Ya Allah, sertifikat nek ditumpuk-tumpuk tok ora ono manfaate, ternyata nek gak digawe amal wis percuma, kesele, percuma capeknya, ternyata gledek ditinggalno. Kalau sudah seperti itu, ingat kematian, ingat akhirat, maka kita akan jadi orang yang ingat saat masih hidup. Inilah tujuan para nabi diutus, tujuan Nabi Adam, nabi-nabi sampai Nabi kita Muhammad itu mengingatkan kita semua, ingat dunia ini akan kita tinggalkan, yang asli adalah akhirat. Nah, keramat, kemuliaan yang sesungguhnya tatkala kita menjadi orang yang selalu ingat akhirat, bahkan kalau perlu seakan-akan akhirat itu kelihatan di depan mata kita, itu baru orang yang benar-benar keramat, dapat karomah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, mun iso dereng ya. Nah, keramat ini dalilnya ada di Al-Qur'an, Pak. Jadi kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Saat itu Nabi Zakaria merawat ponaannya Siti Maryam. Itu beliau berada di kamar, tapi tiba-tiba di kamar itu ada buah waktu rendeng. Enak buah waktu rendeng padahal saat itu kemarau. Di saat kemarau ada buah, intinya enggak musimnya ada. Nek pas musim rendeng buah kemarau ada. Pas musim kemarau buah rendeng ono. Ini kan udah. Dari mana engkau dapat ini? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Di Al-Qur'an itu ada. Nah, Maryam ini, Siti Maryam ini bukan nabi karena tidak ada nabi perempuan. Nabi itu semuanya laki. Tapi ada perempuan yang mulia banyak. Nah, kalau ada seperti ini, maka Siti Maryam itu statusnya wali karena nggak mungkin jadi nabi karena perempuan. Ya secara dohir nek perempuan itu kan jadi nabi mangke repot, Pak. Nek pas udur datang bulan, nah terus piye dakwah, terus piye ngimamine kan ndak wis repot kabeh. Makanya secara dohir, secara fisik memang perempuan tidak dijadikan nabi oleh Allah. Tapi dia bisa mencetak nabi, bisa mencetak ulama, bisa mencetak orang-orang besar. Siti Maryam melahirkan Nabi Isa. Kemuliaannya perempuan itu di jalur yang lain. Memang beda, laki-laki di jalur yang lain. Nah, Siti Maryam ini punya keanehan seperti itu. Berarti apa ini? Apakah mukjizat? Bukan, dia bukan nabi kok. Ini keramat. Ashabul Kahfi juga sama, tidur 309 tahun tanpa bangun, tanpa makan, tanpa minum, tidur di gua. Akhirnya bangun selama 309 tahun. Itu diceritakan di Al-Qur'an. Suratnya ada surat Al-Kahfi yang kita sunnah baca setiap hari Jumat. Boleh dibaca malam Jumat, boleh dibaca siangnya malah hari Jumat. Kalau ada orang baca surat Al-Kahfi rutin setiap hari Jumat atau malam Jumat, maka dia dijamin satu, aman dari fitnah akhir zaman. Dia aman dari semua fitnah, semua bahaya. Yang terutama bahaya agama, bahaya yang merusak akidah. Tadi itu percaya mbek wali-walian tadi itu. Kan repot niku nek wis ngoten niku. Golongan-golongan sesat. Nomor 2, dia dijaga dari fitnah Dajjal saat keluar. Di dua itu dijaga. Kalau ada orang baca surat Al-Kahfi dan dia selama 1 minggu ada cahaya dari dirinya memancar ke Ka'bah. Artinya dia diawasi oleh Allah, diberkahi oleh Allah dalam waktu 1 minggu 1 pekan. Jadi Jumat ini baca, diawasi, diberkahi oleh Allah sampai Jumat depan. Jumat depan baca lagi, diberkahi sampai Jumat depan. Terus kalau baca terus, maka diberkahi terus oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena itu enggak ada satupun wali yang ninggal no surat Al-Kahfi walaupun sunnah. Makanya dari Jumat itu Pak ada 2 sunnah yang paling dianjurkan. 1 baca surat Al-Kahfi. Boleh sampean cicil, pokoknya 24 jam itu habiskan surat Al-Kahfi. Soalnya rodok dawa niku. Nomor 2 baca sholawat yang banyak. Udah, Jumat itu paling disunahkan baca ini. Nek perlu Qur'annya bacaannya libur dulu, sholawat yang banyak sama Al-Kahfi. Makanya di pesantren-pesantren itu liburnya hari Jumat. Supaya apa? Fokus ini Al-Kahfi sama apa? Baca sholawat yang banyak. Itu khusus amalan hari Jumat. Para wali semuanya baca Al-Kahfi. Ndak ono wali dablek gak maca Al-Kahfi itu ndak ono. Makanya nek ngaku wali orang pernah maca Al-Kahfi, alah wali-walian. Ndak ada wali ninggalno surat Al-Kahfi hari Jumat itu ndak ada. Pasti baca Al-Kahfi. Nah jenengan kok maca Al-Kahfi terus, wah iki rada wali berarti. Amin Allahumma amin. Tapi katanya wedi gak wani jadi wali. Mugi-mugi kalau panjenengan tertulis menjadi pecinta para wali, orang yang mencintai para wali, maka kelak dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah bersama para wali, bersama para nabi, bersama para orang-orang saleh. Amin Allahumma amin. Kurang bijak minta maaf, wa minkum.